CBN melaporkan lebih dari 200 orang di Gaza menjadi pengikut Yesus setelah Yesus mendatangi mereka dalam mimpi. Adalah seorang profesor Kristen dan apologet, Michael Licona, menyampaikan berita ini. Ia menerima laporan dari pelayanan Kristen bawah tanah di Palestina yang menceritakan terjadinya pertobatan secara supranatural. Laporan ini datang dari para pelayan Injil di sana, yang selama 2 hari terakhir mereka telah melayani ratusan ayah yang telah kehilangan sebagian besar, bahkan seluruh anak-anak mereka akibat perang. Ketika mereka dipindahkan ke tempat yang aman, mereka diberi makan, pakaian mereka dicuci, dan mulai dibacakan Alkitab kepada mereka. Kemudian sebuah mujizat besar terjadi. Malamnya, Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 200 orang melalui mimpi. Keesokannya, mereka meminta kepada para pelayan Injil itu mengajari mereka firman Tuhan dan menjelaskan bagaimana cara mengikut Yesus. Puji Tuhan, Tuhan bekerja hingga kini secara supranatural. Doakan mereka, doakan perdamaian di Gaza. Amin. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah kabar gembira bagaimana orang-orang di Gaza mengenal Tuhan Yesus melalui kejadian antara Israel dan Hamas, sahabat. Dan berita ini saya ambil dari CBN. Kita tahu sahabat, CBN bukanlah media abal-abal ya. Ini media internasional sahabat yang cukup diakui oleh dunia karena beritanya yang aktual, tajam, dan terpercaya. Jadi begitu sahabat ya. Jadi saya melihat berita di CBN ini, sebenarnya ini adalah berita berbahasa Inggris, tetapi saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia ya. Beritanya begini, saya terjemahkan di bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya begini sahabat, supernatural move of God in Gaza. Jadi itu berita bahasa Inggrisnya. Kita terjemahkan ke bahasa Indonesia sahabat ya, supaya kita dapat untuk memahaminya. Jadi saya tunjukkan bahasa Indonesianya begini. Saya tunjukkan bahasa Indonesianya begini sahabat. Dari CBN ya, jelas ya, ini begini dia sahabat. Oke. Saya bacakan di sini, dikatakan lebih dari 200 muslim di Gaza dilaporkan meminta untuk mengikuti Yesus setelah bertemu dengannya dalam mimpi. Profesor Kristen dan Presiden Risen Jesus INC, Michael Licona, mengatakan dia menerima laporan dari pelayanan Kristen bawah tanah di Palestina yang merinci pertobatan yang ajaib. Jadi maksudnya di bawah tanah ini adalah sebuah kegerakan Kristen tersembunyi sahabat, karena memang gerakan bawah tanah ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Kristen di mana orang Kristen di sana mengalami aniaya, persekusi, atau pelarangan. Nah, itu biasanya orang Kristen melakukan kegerakan bawah tanah namanya sahabat. Bukan maksudnya mereka masuk ke bawah-bawah tanah, bukan sahabat, tetapi gerakan tersembunyi gitulah artinya sahabat. Nah, Tuhan sedang bekerja di tengah perang. Dia membagikan baru-baru ini di postingan Facebook. Selama 2 hari terakhir kami telah melayani ratusan ayah yang kehilangan sebagian besar atau bahkan seluruh anak-anak mereka dalam perang. Saat kami memindahkan orang-orang ini ke tempat yang aman, kami memberi mereka makan, mencuci pakaian mereka, dan mulai membersihkan rumah mereka, bacakan Alkitab kepada mereka, berbagi jalan perdamaian melalui Yesus. Kemudian mujizat besar terjadi. Tadi malam Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 200 orang dalam mimpi mereka. Mereka datang kembali kepada kami untuk belajar lebih banyak dari firman Tuhan dan sekarang menanyakan bagaimana cara mengikuti Yesus. Licona mengutip dari pelayanan Kristen. Jadi bukan diinjili sahabat, tetapi mereka bermimpi bertemu dengan Tuhan. Jadi memang kebanyakan murtadin, ya termasuk saya, mengalami mimpi, mengalami hal supranatural. Itulah kuasa doa sahabat. Jadi kebanyakan orang kenal Tuhan itu rata-rata begitu. Licona adalah seorang profesor di Huntston Christian University dan telah menulis beberapa buku. Nabil Qureshi, seorang mantan muslim yang menjadi apologis Kristen, pernah menulis, Mike Licona berperan penting dalam perjalanan saya keluar dari Islam menuju Kristus. Jadi Mike Licona ini sahabat salah satu teladan seorang murtadin Nabil Qureshi ya.
dia inspirasi mengapa dia keluar dari Islam. Ketika saya menjadi mahasiswa muslim, Mike secara teratur mengundang saya ke rumahnya untuk mendiskusikan sejarah kematian Yesus pada hari itu, salib dan kebangkitannya dari hari kematiannya. Bukti-bukti yang disampaikan Mike begitu meyakinkan sehingga menjadi batu kunci pertobatan saya. Sejak itu saya telah melihat karyanya memberikan dampak yang begitu kuat kepada ribuan orang dengan bukti sejarah iman Kristen. Itulah sahabat, kekristenan itu berbicara fakta ya. Yesus mati, disaksikan oleh orang banyak. Yesus bangkit, disaksikan oleh orang banyak. Yesus naik ke surga, ada juga saksinya, yaitu orang banyak sahabat. Jadi bukan hanya katanya Tuhan kita itu nyata sahabat. Tidak hanya dikatakan, oh ada di sana, ada di atas. Tidak, Tuhan kita itu pernah hadir di dunia. Itu nyata sahabat, bukan bohong-bohongan. Alkitab mencatat bahwa firman itu pernah jadi manusia. Itu ya. Likona menambahkan dalam postingan bahwa laporan tersebut harus dirayakan oleh umat Kristen di seluruh dunia. Wah, puji Tuhan ya. Jadi penginjilan malaikat, penginjilan melalui hal supranatural itu benar-benar terjadi, dan saya mengalami. Ya, saya bertemu Tuhan melalui mimpi juga. Saya memihak Israel dalam perang ini bukan karena alasan teologis, tetapi karena Hamas dan mereka mendukungnya benar-benar jahat. Namun saya tahu bahwa tidak semua warga Palestina mendukung Hamas. Bahkan mereka akan dihukum berat, bahkan jika mereka dicurigai tidak mendukung Hamas. Mari kita berdoa agar perang ini segera berakhir dan Israel bisa membasmi Hamas sehingga warga Palestina bisa terbebas dari Hamas, ungkapnya. Ya, itu doa kita sahabat, supaya Palestina bahagia, Palestina mengalami Tuhan. Itu doa kita sahabat, dan Hamas segera diselesaikan oleh IDF ya, supaya Gaza, Palestina damai, sejahtera, penuh kebaikan Tuhan. Doakan selalu Palestina, doakan selalu Gaza sahabat. Sementara itu penulis buku terlaris New York Times dan ahli strategi komunikasi Joel Rosenberg menyerukan kepada Israel untuk mengevakuasi umat Kristen dari Gaza dengan mengatakan bahwa mereka menghadapi ancaman genosida dari Hamas. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Kristi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, firman Tuhan katakan di dalam Injil Lukas 5 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Lalu jawab Yesus Habasiyah kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Tadi kita melihat bagaimana penjelasan saudara kita, Bang JDP Channel, Bang Jamal Pasaribu. Beliau juga murtadin saudaraku. Dulu beliau Islam, tetapi pada akhirnya di tengah perjalanan, beliau menemukan kebenaran, beliau menemukan keselamatan, dan beliau percaya kepada Yesus Kristus, meninggalkan agama orang tuanya, agama yang beliau percaya mulai dari lahir sampai umur sekian, sampai dengan beliau menemukan keselamatan di dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satupun manusia yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Akhirnya Bang JDP Channel, Bang Jamal Pasaribu, beliau masuk Kristen karena beliau menemukan keselamatan di dalam Alkitab. Dulunya Bapak Ibu beliaunya Islam, beliau orang Batak ya, orang Batak yang beragama Islam, dan puji Tuhan ada beberapa saudara beliau yang sudah percaya kepada Tuhan juga Bapak Ibu, yang sudah percaya kepada Yesus. Kita melihat penjelasan beliau di daerah Gaza. Di Palestina sana sudah banyak sekali orang yang bertobat, orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, ada orang yang bertanya kepada saya, Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Ya, kenapa harus dia yang datang? Bapak Ibu, sebelum Yesus datang, ya Tuhan mengutus para nabi dan rasul kepada umat manusia. Di tengah-tengah kita itu lahir nabi dan lahir rasul. Diutus nabi dan diutus rasul ke tengah-tengah manusia, ke tengah-tengah kita. Untuk apa? Untuk menginsafkan kita, untuk membawa kita kepada Tuhan, untuk mengajak kita melakukan kebaikan, untuk mengajak kita supaya kita tidak terlalu jatuh dalam dosa, supaya tidak ada di dalam kubangan dosa.
Tetapi Bapak Ibu, yang namanya manusia, nabi itu kan manusia juga Bapak Ibu. Rasul manusia juga. Jadi tidak ada satupun nabi dan rasul yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Karena nabi dan rasul juga manusia. Manusia yang berdosa tidak mungkin bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Sama-sama orang berdosa tidak mungkin bisa menyelamatkan satu sama yang lain. Harus adil pribadi tanpa dosa. Pribadi yang tidak pernah sekalipun melakukan dosa. Tidak ada celah pada pribadi itu, celah dosa, pelanggaran, kesilapan. Maka hadirlah pribadi Yesus ke dunia ini, ke tengah-tengah kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa. Maka dia berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertaubat. Hanya dia yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Nabi dan rasul yang lain yang diutus sebelum Yesus hadir ke muka bumi ini, tidak ada satupun nabi dan rasul yang bisa menyelesaikan kita dari dosa kita Bapak Ibu. Karena nabi dan rasul itu juga manusia. Kalau begitu Bang Effendi Usman, bukankah Yesus juga manusia? Iya, secara kasat mata Yesus manusia. Tetapi hadirnya Yesus, lahirnya Yesus di tengah-tengah kita bukan seperti lahirnya kita ke muka bumi ini, lahirnya kita ke dunia ini. Ya, lahirnya Yesus itu dikandung oleh kuasa Ruah HaKodes di dalam kandungan Maria. Nah, jadi kalau bahasa saya yang lama, roh Allah dan kalamnya Allah dikandung oleh Maryam. Makanya ketika bayi Isa Al-Masih lahir, bayi itu tidak disentuh oleh setan Bapak Ibu. Kenapa tidak disentuh oleh setan? Karena dia adalah roh Allah dan kalam Allah. Kata siapa? Kata Al-Quran. Isa fa'innahu ruhullah dan kalamullah. Ruhullah dan kalamullah tidak mungkin bisa disentuh oleh setan. Nah, makanya ketika dia lahir, satu-satunya bayi digambarkan dalam sebuah hadis yang tidak disentuh oleh setan itu adalah Isa Al-Masih. Kalau dari segi Muslim, dari segi iman Islam Bapak Ibu. Nah, kembali lagi. Jadi ketika Nabi dan Rasul tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa kita, maka dia harus hadir. Karena hukuman dosa adalah maut. Tuhan tidak ingin kita berada di neraka. Maka dia hadir. Setelah dia hadir, kita masih mengeraskan hati, itu urusan kita Bapak Ibu. Itu sudah tugasnya, Tuhan sudah selesai. Ya, dia sudah menyatakan dirinya kepada kita. Lalu ada banyak evangelis, banyak penginjil, banyak hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Dan masih banyak sekali orang yang mengeraskan hatinya untuk datang kepada Tuhan, untuk datang kepada Injil. Maka orang itu tetap tinggal dalam dosanya. Dan matinya orang tersebut yang belum percaya kepada Yesus, itu matinya mati dalam dosa. Kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, maka engkau akan mati dalam dosa-dosamu, kata Alkitab. Nah, jadi ketika orang tidak percaya kepada dia, maka orang tersebut begitu mati dalam dosa. Kemana orang itu? Hukuman dosa adalah maut. Neraka, saudaraku. Nah, Tuhan tidak mau kita masuk neraka. Tuhan sayang kepada kita. Sifat Rahman dan sifat Rahimnya Tuhan itu begitu besar kepada kita manusia. Sampai-sampai dia hadir Bapak Ibu. Dia dihina, dia diolok, dia dicaci maki. Dia dipermalukan. Tapi dia tidak pernah membela dirinya sendiri. Bahkan dia punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu di saat dia dipermalukan, di saat dia dihina, di saat dia diludahi, di saat dia dicambuk, di saat dia diikat, disalib, ditusuk lumbungnya, segala macam, tetap dia diam. Baru setelah itu dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, Elohimku, Elohimku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bahkan dia berkata, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi banyak orang pada waktu itu, orang yang menyerahkan Yesus, orang yang menghina, orang yang menyalibkan Yesus, mereka tidak bisa melihat keilahian Yesus. Maka Yesus berkata, ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak bisa melihat keilahian Yesus. Sampai-sampai Yesus pernah berkata, sebelum Yesus bangkit
dari kematian, sebelum Yesus disalibkan, Yesus berkata kepada orang ahli Taurat, kepada orang ahli Farisi, kepada ahli Farisi, kepada ahli Taurat, kepada orang Saduki. Apa kata Yesus kepada mereka? Kalau engkau tidak bisa percaya kepadaku, maka percayalah terhadap apa yang aku lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, mukjizat-mukjizat yang aku lakukan. Bahkan mereka sendiri mengakui, Bapak Ibu, ketika mereka mendengar ajaran Yesus, penyampaian Yesus, sesama mereka berkata, dari mana dia dapat hikmat sehebat itu? Dari mana dia dapat hikmat yang luar biasa? Saya belum pernah mendengar hikmat sehebat itu daripada ahli-ahli Taurat. Kita semua belum pernah mendengar hikmat. Sejak dunia dijadikan, bumi dijadikan, belum pernah kita mendengar hikmat sebijak dia, sehebat dia, sekeren dia, sebagus dia. Itu sampai-sampai orang ahli Taurat berkata seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi dikarenakan mereka melihat kemanusiaan Yesus, sehingga mereka tidak bisa melihat keilahian Yesus, makanya mereka menyalibkan Yesus. Dikarenakan Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nah, jadi secara tidak langsung, Bapak Ibu, Yesus sudah mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Dia sudah berkata, aku ini Tuhan, kalian harus sembah aku, kalian harus tunduk kepada aku. Dibuktikan dalam Injil Matius dikatakan apa? Semua kuasa ada di tangan dia. Semua kuasa baik di dunia maupun di akhirat ada di dalam genggaman dia, ada di dalam tangan dia. Maka secara tidak langsung dia sudah berkata kepada ahli Taurat pada waktu itu, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Nah, ini Bapak Ibu. Tapi karena mereka tidak bisa melihat keilahian Yesus, sehingga kata-kata itu tidak bisa mereka renungkan, saudara. Tidak bisa mereka renungkan. Ya, benar-benar tidak bisa mereka renungkan. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan para pencinta Injil bagian. Satu kebenaran mengenai Yesus adalah dia tidak pasif menunggu orang berdosa datang kepadanya, melainkan aktif menghampiri orang berdosa. Maka dia berkata, aku datang untuk mencari orang berdosa. Yesus sangat tahu bahwa ketika seseorang hidup dalam dosa, orang tersebut kehilangan arah, orang tersebut kehilangan tujuan. Ya, tidak tahu arah kemana, tujuannya kemana tidak tahu. Sehingga Yesus datang kepada orang-orang untuk menuntun kepada pertobatan dan perubahan hidup. Nah, dan kita melihat, saudaraku, bagaimana kehadiran Yesus ke dunia ini. Luar biasa, Bapak Ibu, luar biasa. Nah, baik saudaraku dikasih Tuhan para pencinta Injil Baget, kiranya video singkat ini benar-benar bisa membangkitkan iman percaya kita kepada Dia. Jangan sampai tergenapi firman Tuhan yang mengatakan yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Jadi mari kita menjadi penuai di akhir zaman, menjadi rakan sekerjanya Tuhan. Ya, kita melihat di sekeliling kita padi mulai menguning, pekerjaan yang sedikit. Ayo kita menjadi pekerjanya Tuhan, Bapak Ibu. Sama-sama kita melakukan penginjilan, sama-sama kita bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Mortadin. Terima kasih.